Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat-sangat sehat. Oke, ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang dilema etika kaitan dengan Bapak ketika mengambil keputusan atau kebijakan. Ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, identifikasinya sederhana. Jadi kalau sudah menyangkut kebimbangan, menyangkut kesulitan yang menyerang hati, biasanya dua kepentingan yang sama pentingnya, sama manfaatnya, tapi kadang-kadang urusannya berbeda. Misalnya antara urusan keluarga dengan urusan kedinasan, itu yang sering terjadi. Baik Pak, berarti selama ini lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ada kasus sama-sama Bapak pahami, Bapak yakini bahwa itu dua-duanya benar. Terus bagaimana cara pengambilan keputusan biasanya Bapak ambil ketika dihadapkan dengan masalah-masalah seperti ini? Begini, jadi umumnya yang sering jadi persoalan adalah antara kepentingan yang urusannya kedinasan dan keluarga. Nah, jadi yang sering saya alami terkait dengan keinginan menitip tenaga, jadi tenaga honorer dari pihak keluarga yang sering terjadi, sehingga di sini kita harus identifikasi apakah ini urusan dinas, kedinasan atau urusan keluarga. Nah, jadi harus lokus persoalannya di mana. Jadi kalau kita sedang bekerja, artinya ini urusan dinas, maka tidak bisa serta-merta urusan keluarga dinomorsatukan. Nah, bahkan kalau mungkin dihindari, bahkan dijauhkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi hal seperti itu, Pak? Secara kedinasan atau secara resmi kira-kira? Iya. Jadi pertama tadi identifikasi masalah, kedua bagaimana menginventarisir masalah ini apakah menjadi urusan dinas atau urusan di luar kedinasan. Kalau urusan dinas maka penyelesaiannya mengikuti aturan yang berlaku. Nah, berbeda dengan urusan keluarga misalnya, maka itu harus dikesampingkan. Ya. Terus yang Bapak rasakan efektif selama ini sebagai cara untuk pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral itu seperti apa yang menurut Bapak efektif yang selama ini diterapkan? Selalu dalam hal seperti ini pendekatan yang utama, jadi pendekatan keluargaan dengan tidak melanggar regulasi aturan yang ada. Tetap pendekatan keluargaan, tetapi dengan tidak melangkahi, dengan tidak melanggar aturan regulasi yang ada. Itu tentu apapun keputusannya ketika dihadapkan dengan dilema etika kan ada tantangan. Terus selama ini ketika Bapak mengambil keputusan kebijakan dengan dihadapkan dengan dilema etika, itu tantangan yang Bapak rasa dan tantangan yang Bapak hadapi selama ini seperti apa, Pak? Biasanya ada dua lingkungan yang sangat berpengaruh. Satu, lingkungan keluarga, dua, lingkungan kerja, yang bisa jadi dua-duanya menjadi faktor pendukung atau faktor penghambat dari penyelesaian persoalan. Nah, dalam pengambilan keputusan seperti itu, apakah Bapak menggunakan semacam tata kelola atau jadwal yang masalah dilema etika, pola penyelesaiannya terjadwal atau seperti apa Pak biasanya? Umumnya persoalan-persoalan ini kan insidental, jadi tidak pernah kita undang, tidak terjadwal, sehingga penyelesaiannya pun pada saat persoalan datang, maka disitulah penyelesaiannya. Jadi kita tidak secara formal melakukan penjadwalan dan lain-lain, karena memang persoalan-persoalan itu harus selesai. Ya, mungkin butuh waktu, tapi bukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Terus biasanya apakah di dalam Bapak menghadapi masalah-masalah dilema etika, kemudian mengambil keputusan kebijakan, adakah orang-orang atau
faktor yang menjadi bagian dari bapak pengambil keputusan yang dilibatkan seperti itu Pak? Harus, karena setiap pengambilan keputusan, mau keputusan sederhana, keputusan besar, selalu harus ada partner, ada usul saran pendapat dari pihak lain, karena sifat dari penyelesaian masalah itu harus kolektif. Sebab ini persoalan-persoalan di lingkungan kerja, berbeda dengan di lingkungan keluarga, misalnya bisa spontanitas dan tanpa pertimbangan yang panjang dan matang. Yang terakhir Pak, jadi selama Bapak jadi kepala sekolah di sini maupun sebelumnya, tentu sering dihadapkan pada masalah-masalah seperti ini. Boleh tahu apa pembelajaran yang bisa Bapak petik untuk dibagi, di-share, pelajaran yang bisa dipetik dari cara Bapak untuk mengambil keputusan ketika dihadapkan pada hal yang sifatnya dilema etika seperti itu Pak? Yang bisa kita ambil pelajaran dari situ adalah konsistensi kita, seperti apa kuat taat azas, dan seperti apa menghalau kepentingan-kepentingan yang tidak terkait erat dengan urusan dinas. Jadi bagaimana persoalan-persoalan itu kita lokalisir, persoalan pokoknya seperti apa, titiknya di mana, sehingga insya Allah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin disebut ribet, ruwet akan menjadi sederhana. Baik Pak, terima kasih atas jawaban, tanggapan, respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kami terkait dengan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak, sehat terus, semoga Bapak alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kepala SMA 2 Raya? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Izin pada kesempatan kali ini kami ingin mengajukan beberapa hal-hal berkaitan dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan ketika dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di SMA di 2 Raya? Terima kasih. Terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, mungkin selama ini tidak ada yang begitu serius saya hadapi di SMA 2 Raya. Kebanyakan penyebab dari kasus-kasus ini adalah terkait dengan hubungan pribadi, kebanyakan hubungan emosional dan sifatnya pribadi. Sebagai contoh, ketika kita mengambil keputusan yang tantangannya lebih berat itu adalah ketika kita mengambil kebijakan terkait dengan teman, guru yang ada kaitan emosionalnya dengan kita secara pribadi. Nah, di sanalah tantangan seorang kepala sekolah, yaitu bisa nggak membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan dinas. Nah, kalau tetap terperangkap di antara kedua hal itu yang akan mengganggu proses selanjutnya ketika mengambil kebijakan. Tapi kalau bisa mengesampingkan urusan pribadi dan lebih mengedepankan urusan institusi, maka insya Allah kita akan berhalangan. Baik. Terus selanjutnya bagaimana pengambilan keputusan di sekolah Bapak kaitannya dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama posisi benar, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya kira yang lebih diutamakan adalah skala prioritas. Misalnya ada dua kepentingan yang mana nilai urgensinya mana yang lebih tinggi, itulah yang lebih saya utamakan. Di mana keduanya memang sama-sama baik, tetapi mana yang harus lebih cepat kita eksekusi itulah yang saya prioritaskan. Terus langkah-langkah atau prosedur yang dijalankan selama ini terkait untuk pengambilan keputusan yang paling tidak kan ketika saya akan mengambil keputusan paling tidak saya itu harus membicarakan dulu dengan itu manajemen sekolah. Nanti kita rapat dulu dengan menimbang mana baik buruknya, mana lebih banyak nilai manfaatnya daripada mudaratnya.
selama ini yang menurut Bapak hal yang efektif yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu efektif menurut Bapak seperti apa selama ini dijalankan? Seperti tadi, efektif atau tidaknya suatu kasus itu tergantung bagaimana caranya kita menyikapi sebenarnya. Artinya seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, ketika kita ragu atau disandra oleh kepentingan pribadi, maka saya yakin itu tidak akan efektif ketika kita akan mengambil keputusan. Tapi kalau bisa cepat itu untuk memilah dan bisa mengesampingkan keputusan pribadi, maka insya Allah waktu yang akan dihabiskan untuk menuntaskan masalah juga akan cepat dan langkah-langkah yang diambil juga akan lebih efektif. Terus kaitannya kaitan dengan tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti apa selama ini, bentuk tantangannya seperti apa? Yang saya rasakan adalah tantangan yang sifatnya personal atau pribadi. Siapa tahu ketika kita mengambil keputusan dengan tanpa melibatkan urusan pribadi, maka kita itu harus siap-siap kemungkinan bahwa teman itu akan mungkin merasa tidak enak, kemudian tidak akan menyapa kita beberapa hari. Itu kan saya kira itu kemungkinan yang harus kita hadapi. Kemudian tantangan-tantangan yang lain juga, siapa tahu dia itu juga punya teman juga mengajak untuk supaya jangan begitu hirau atau peduli kepada kepala sekolah karena tidak mendengar keinginannya yang secara pribadi. Saya kira itulah. Jadi dalam pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan dilema etika selama ini apakah ada pola konsep dalam hal tata kelola atau jadwal atau prosedur tertentu, prosedur yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Apakah ada sistem penjadwalan, sirkulasi atau prosedur tertentu yang selama ini diterapkan secara formal maupun informal? Kalau jadwal mungkin tidak saya bikin secara khusus karena yang namanya masalah itu kan tidak kita duga datangnya kapan. Tapi ketika masalah itu datang, maka saya lebih mengedepankan prosedur apa yang harus kita lakukan. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika ada masalah, maka hal yang pertama kita lakukan adalah melaksanakan pertemuan atau musyawarah tingkat pertemuan kecil lah istilahnya, tingkat internal dari tim sekolah. Di sana kita godong, di sana kita bahas apakah kerumitan masalahnya itu akan butuh berapa lama untuk menyelesaikan. Saya kira itu artinya tidak ada jadwal khusus, tapi yang jelas prosedur yang kita laksanakan adalah kita bicarakan Ya, tadi di dalam penjelasan sebelumnya sudah disinggung orang-orang yang dilibatkan komunitas atau kelompok-kelompok meskipun kelompok kecil yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun termasuk dalam pengambilan keputusan dilema etika. Pertanyaan saya mohon penegasan sekali lagi, apakah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini adakah orang-orang yang secara intens secara khusus dilibatkan atau faktor-faktor yang memang dianggap penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan? Kalau tim khusus yang mendekat, ya seperti kita ketahui bahwa kepala sekolah itu kan didampingi oleh wakil kepala sekolah dan staf kasubag atau usaha. Tergantung masalahnya itu berkaitan dengan apa. Kalau kaitannya dengan tata kelola administrasi, mungkin lebih tepat dengan kasubag tata usaha. Nah, kemudian kalau terkait dengan proses pembelajaran, ya, melibatkan kurikulum terkait dengan kesiswaan. Ya, intinya kasubag tata usaha dan wakil kepala sekolah itulah yang paling dekat dengan kepala sekolah ketika akan mengambil keputusan atau ketika akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan dilema etika, rayuan apa istilahnya? Rayuan atau godaan gitu ya dalam pengambilan keputusan yang terakhir. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah itu, apakah ada hal-hal baik, nilai-nilai baik yang bisa diambil dijadikan sebagai pelajaran, sebagai pengalaman Bapak
dilema etika atau rujukan moral? Paling enggak pelajaran yang kita ambil adalah kita itu harus mengutamakan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi, karena dimanapun kita berada kita tidak melihat apakah itu di lembaga resmi maupun tidak resmi, tetap intervensi yang sifatnya personal itu selalu ada, apalagi terkait dengan kebijakan maupun keputusan yang akan diambil, selalu ada tantangannya di situ yang sifatnya unsur-unsur pribadi itu selalu menjadi tantangan yang selalu ada setiap lembaga maupun organisasi. Dan pelajaran yang bisa saya ambil adalah kita harus lebih mengutamakan kepentingan orang banyak atau kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi. Apalagi itu hal-hal yang sifatnya emergensi dan hal-hal yang sifatnya fundamental, maka itu harus dikedepankan, dan yang sifatnya umum dan sifatnya institusi itu harus dikedepankan. Baik, Pak Kepala Sekolah, terima kasih atas penjelasan dan penjabaran atas pertanyaan-pertanyaan kami kaitan dengan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.